Assalamualaikum teman-teman, annyeonghaseyo. Nah, ketemu lagi dengan saya Aiman. Nah, hari ini kita bareng-bareng lagi belajar bahasa Korea ya. Nah, sekarang teman-teman kita ada di pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Hyudae Chonhwa Gwalion Ohi ya. Hyudae Chonhwa itu artinya handphone ya, handphone atau telepon genggam ya, telepon genggam. Berarti Hyudae Chonhwa Gwalion Ohi artinya kosakata yang berkaitan dengan telepon genggam ya. Kemudian kita akan belajar tentang tata bahasa nentaku hada, iraku hada, niagu hada ya. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang tata bahasa oya kita. Nah, pertama-tama di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Hyudae Chonhwa Gwalion Ohi ya. Hyudae Chonhwa Gwalion Ohi artinya kosakata yang berkaitan dengan telepon genggam. Itu ya. Nah, di sini ada Hyudae Chonhwa를 사용합니다. Hyudae Chonhwa를 사용합니다. Ya, artinya 사용합니다 apa? Menggunakan ya. Menggunakan telepon genggam ya. Menggunakan ini dari kata 사용 hada ya, artinya menggunakan. Hyudae Chonhwa를 사용합니다. Menggunakan telepon genggam ya. Nomor 1, 전화를 받지 않을 때 전하고 싶은 말을 음성 메시지로 남깁니다. 전화를 받지 않을 때 ya, saat tidak menerima telepon ya. Saat tidak bisa menerima telepon, 전하고 싶은 말을 음성 메시지로 남깁니다. Ya, 전하고 싶은 말을 ya, artinya pesan yang ingin disampaikan ya. 전하고 싶은 말을, pesan yang ingin disampaikan, 음성 메시지로 남깁니다. Ya, tinggalkan melalui pesan suara. Seperti itu. Kemudian 간단한 이야기는 문자 메시지로 보내면 수급 편리합니다. 간단한 이야기는 문자 메시지로 보내면 수급 편리합니다. Nah, kalau ada cerita yang singkat gitu ya, ada pesan yang singkat, itu nyaman ya. Nyaman kalau kita menulisnya dengan menggunakan pesan teks ya, pesan teks. Kemudian nomor 3, 전화를 거는 사람은 발신자이고 전화를 받는 사람은 수신자입니다. 전화를 거는 사람은 발신자이고 전화를 받는 사람은 수신자입니다. Berarti 전화를 거는 사람 ya, orang yang menghubungi ya, orang yang menghubungi telepon ya, orang yang menelpon ya. 발신자이고 disebut penelpon ya. Balsinja itu adalah penelpon ya. Penelpon. Atau kalau di surat ini namanya pengirim gitu ya. Pengirim. Kalau di surat ya, ini kan di telepon ya kondisinya ya. Kalau di telepon berarti dia penelpon, balsinja itu. Orang yang menelpon duluan gitu ya. Berarti balsinja. Kalau di surat, orang yang menulis surat gitu ya. Orang yang mengirimkan surat berarti dia pengirim. Kemudian 전화를 받는 사람은 수신자입니다. Ya, 전화를 받는 사람은 수신자입니다. Orang yang menerima telepon ya, orang yang menerima telepon disebutnya susinja ya, atau penerima telepon gitu. Atau kalau misalkan surat juga pakainya susinja, sama ya. Berarti kalau tadi balsinja itu penelpon, balsinja orang yang mengirim telepon gitu ya. Kemudian kalau susinja orang yang menerima telepon gitu. Paham teman-teman ya? 받는 사람 sama dengan susinja. 전화를 거는 사람, 발신자 ya. kemudian 전화번호 앞에는 ya 지역번호가 있습니다. 전화번호 앞에는 지역번호가 있습니다.
Nah, di depan nomor telepon ya, apa itu kan di depan ya, depan. Di depan nomor telepon ada ciok bono ya, kode area ya, nomor area atau kode area ya. 자카르타는 021입니다. Ya, Jakarta는 021입니다. Nah, kalau Jakarta itu kode areanya 021 ya. Biasanya misalkan kan nomor teleponnya 821 5503 ya. Berarti ini nomor teleponnya. Kalau daerah Jakarta dia pakai kode area dulu ya. Kalau dari misalkan kita dari Bandung mau nelfon Jakarta gitu, pasti pakai kode area dulu gitu ya, nggak bisa langsung nomor teleponnya. kemudian 자주 사용하는 전화 번호는 간단한 단축 번호를 정해 두면 편리합니다. 야, 자주 사용하는 전화 번호는 간단한 단축 번호를 정해 놓으면 편리합니다. 야. 자주 사용하는 전화 번호 ya, nomor telepon yang paling sering dipakai ya, nomor telepon yang paling sering dihubungi ya. 간단한 단축 번호를 정해 놓으면 편리합니다. Itu nyaman ya, nyaman kalau kita menaruhnya di nomor pintas ya, nomor pintas ya. Jadi kalau misalkan kita misalkan paling sering menelpon siapa? Nelpon ibu gitu ya. Nelpon ibu itu kan panjang nomor teleponnya. Nah, di telepon itu kan bisa kita membuat nomor pintas ya. Jadi misalkan kita membuat nomor pintas nomor 1 gitu ya. Nanti kalau kita tekan nomor 1 terus-menerus gitu ya, selama 5 detik, nanti langsung terhubung dengan nomor ibu kita gitu ya. Bisa disetting handphonenya untuk membuat nomor pintas. Kemudian 도서관이나 음악회에 가면 벨소리 진동으로 바꿔야 합니다. 야, 도서관이나 음악회에 가면 벨소리 진동으로 바꿔야 합니다. 도서관이나 음악회 ya, 도서관이나 itu perpustakaan ya, perpustakaan, atau 음악회 itu apa, konser musik ya, konser musik. Nah, 가면 ya, kalau pergi ke perpustakaan atau konser musik, 벨소리 진동으로 바꿔야 합니다. 벨소리 apa sih? Nada dering ya, nada dering itu nada deringnya 진동으로 ke mode bergetar ya, mode bergetar. 진동 itu bergetar ya. 진동으로 바꿔야 합니다. Harus diubah ya, harus diubah ke mode bergetar. Jadi ini kalimatnya artinya adalah kalau kita pergi ke perpustakaan atau ke konser musik, maka nada deringnya harus diubah ke mode bergetar gitu ya. Nah, sekarang kita 연습. 단어를 찾아서 연결하십시오 ya. 단어를 찾아서 연결하십시오. Kita menghubungkan ini ya, menghubungkan kalimat dengan kata yang berhubungan ya. Kalimat di sini dengan kosakata yang berhubungan yang sebelah kanan. Contohnya, 제 여자친구의 전화번호는 1번입니다. 1번만 누르면 통화할 수 있습니다. Ya. 제 여자친구의 전화번호는 1번입니다. Ya. Nomor telepon pacar saya nomornya adalah 1 ya, nomor 1. 1번만 누르면 통화할 수 있습니다. Kalau hanya menekan nomor 1 saja, maka bisa bisa menelpon dia, bisa terhubung dengan dia gitu ya. Berarti itu apa? 단축 번호 ya, nomor pintas. Nah, sekarang nomor 2. 시끄러운 곳에서 벨 소리가 잘 들리지 않기 때문에 이것으로 바꿉니다. 시끄러운 곳에서 벨 소리가 잘 들리지 않기 때문에 이것으로 바꿉니다. Nah, kita artikan ya. 시끄러운 곳에서 ya, di tempat yang berisik ya, 시끄러운 곳 ya. Ini kan berisik ya. Dari kata 시끄럽다 ya. 시끄럽다 itu berisik. Maka kalau tempat yang berisik berarti 시끄러운 곳 ya. 시끄러운 곳에서 벨 소리가, nada deringnya gitu ya, 잘 들리지 않기 때문에 ya, karena tidak terdengar ya, tidak terdengar nada deringnya,
이것으로 바꿉니다. Maka diubah ke mode ini ya. Berarti mode apa itu? Mode jindung ya, bergetar. Paham ya? kemudian 서울에서 서울로 전화할 때는 이 번호를 누르지 않습니다. 서울에서 서울로 전화할 때는 이 번호를 누르지 않습니다. 서울에서 서울로 전화할 때는 ya, saat menelpon ke Seoul ya, ke area Seoul dari Seoul gitu ya. 이 번호를 누르지 않습니다. Nomor ini tidak digunakan ya, tidak perlu digunakan. Berarti apa? Kode area ya. Kan dari Seoul ke Seoul itu nggak perlu kode area ya, langsung aja nomor teleponnya. kemudian 전화기에 말로 메모를 남깁니다. 전화기에 말로 메모를 남깁니다. Ya, meninggalkan pesan suara di telepon. Berarti 음성 메시지. 음성 메시지 ya. Paham teman-teman ya, kosakata yang berkaitan dengan telepon. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tata bahasa nentaku hada, iragu hada, niagu hada, ya. Nah, untuk apa sih? Tadi ada nentaku, niagu, ragu, ya. Jadi, apa namanya, tata bahasa tersebut, ya, nendagu, ya, nendagu hada, ya, nendagu hada, iragu hada, ya, iragu hada, niagu hada, ya. Ini yang pokoknya yang seperti ini, dagu, ragu, niagu hada gitu ya. Ini menunjukkan apa namanya, di kita gunakan saat kita menceritakan kembali ya, saat kita apa ya, menjelaskan kembali gitu ya, saat kita menjelaskan kembali, menceritakan kembali, kemudian apa namanya, kepada ya, kepada orang ketiga ya, kepada orang lain gitu ya. Jadi ini kondisinya niagu, hagu, ragu, hada gitu kita gunakan saat kita menjelaskan kembali, menceritakan kembali, menanyakan kembali gitu ya, kepada orang lain atau kepada pihak ketiga ya. Sekarang kita akan belajar dulu yang iragu ya, iragu hada ya, iragu hada. Dia itu disambungkan dengan kata benda ya, kata benda. Nah, ini merupakan bentuk kalimat tidak langsung dari kalimat pernyataan ya. Jadi menceritakan kembali ya, menceritakan kembali kalimat pernyataan. Dan karena dia iragu ya, ragu hada, maka dia menggantikan posisi imnida, ida, iyeyo, igunyo ya, yang kata benda ya, yang kata benda. Misalkan 여기가 연세대학교라고 합니다. Ya, 여기가 연세대학교라고 합니다. Di sini katanya kampus Yonsei gitu ya. Ini situasinya saat kita menjelaskan kepada orang lain ya. Misalkan kita apa namanya, di Korea gitu ya, di Korea bersama teman kita. Terus kita bilang ke teman kita, ini katanya ini kampus Yonsei loh gitu. Nah, kita menggunakan iragu 합니다. Kan kalau misalkan bentuk langsungnya kan 여기가 연세대학교입니다 ya. 연세대학교입니다 ya. Nah, karena dia menjelaskan kembali ya, menjelaskan kembali kalimat ini kepada teman kita atau kepada orang ketiga, maka dia menggunakan ragu 합니다. Ya. 여기가 연세대학교라고 합니다. Paham teman-teman ya? Lagi ini misalkan 전선 씨 생일이 내일이라고 합니다. 전선 씨 생일이 내일이라고 합니다. Berarti neil, besok ya, besok katanya ya, besok katanya adalah ulang tahunnya si Johnson gitu.
내일이라고 합니다. Ya, bentuk tidak langsungnya seperti ini. Kalau misalkan bentuk langsung adalah Johnson 씨 생일이 내일입니다. Ya, itu kan bentuk pernyataannya ya, kalimat langsung. Besok adalah ulang tahunnya si Johnson. Ya. Tapi ketika kita menjelaskan kembali kepada teman kita, maka kita menggunakan ragu 합니다. Johnson 씨 생일이 내일이라고 합니다. Ya, besok katanya adalah ulang tahunnya si Johnson. Kemudian yang ketiga, 이 노래가 요즘 제일 유행하는 노래라고 합니다. 이 노래가 요즘 제일 유행하는 노래라고 합니다. Berarti 이 노래가 ya, lagu ini ya, 요즘 akhir-akhir ini 제일 유행하는 노래라고 합니다. Katanya adalah ya, lagu yang paling populer. Gitu ya. Bentuk kalimat langsungnya adalah 이 노래가 요즘 제일 유행하는 노래입니다, gitu ya. Ketika kita ingin menceritakan kembali kepada teman kita, maka kita menggunakan 라고 합니다. 이 노래가 요즘 제일 유행하는 노래라고 합니다. Ya, katanya lagu ini adalah lagu yang populer sekarang gitu. Nah, kemudian kita sekarang ke nen타고 하다 ya. 타고 하다. Ragu hada itu digunakan saat kita menjelaskan kembali atau menceritakan kembali tentang kegiatan atau sifat ya, tentang kegiatan atau sifat ya. Kalau sebelumnya ragu hada itu untuk kata benda ya. Kalau sekarang taku hada itu untuk kegiatan dan kata sifat ya. Nah, untuk kegiatan ya, itu kita lihat dulu ya, akar katanya ada bacim atau tidak ya. Misalkan mokta ya, mokta dia ada bacim kan, ada konsonannya ya. Mokta ada bacimnya, maka dia menjadi nen타고 ya, hada ya. Ketika dia ada bacim, maka kita pakai nen타고 hada ya. Kalau tanpa bacim, misalkan 가다 ya, 가다 ya, pergi artinya ya, 가다 pergi. Berarti 간다고 하다. Gitu ya. Tuh, 간다고 하다. Makanya kalau kita lihat drama Korea, kadang-kadang dia suka ngomong gandagu gitu ya. Katanya pergi gitu ya. Kalau ini untuk untuk tulisan formal ya, dia pakainya hada, hamnida gitu ya. Tapi kalau percakapan tidak informal gitu ya, hanya sampai dagunya saja gitu ya. Biasanya sampai dagu, gandagu gitu ya. Nggak pakai ini ya gitu. Tapi itu sangat-sangat tidak formal ya untuk untuk teman sebaya gitu, atau untuk orang yang di bawah kita usianya gitu. Untuk percakapan. Nah, kemudian paham ya ini kalau untuk kegiatan pakainya moknendagu kalau ada bacim dan gandagu, endagu kalau tidak ada bacim. Nah, kalau untuk kata sifat ya, untuk kata sifat dia dagu hada. Ya, dagu hada. Nggak pakai nian ya, nggak pakai nan, nggak pakai nian. Langsung dagu hada. Misalnya pintar, katanya pintar. Tuk-tuk hadagu hada. Ya. Kan pintar kan tuk-tuk hada. Maka kalau katanya pintar, tuk-tuk hadagu gitu ya. Langsung hadagu hada. Paham teman-teman ya? Yang pertama ya, kita lihat contohnya. 독일 사람들은 감차를 많이 먹는다고 합니다. 독일 사람들은 감차를 많이 먹는다고 합니다.
tukil saram. Orang Jerman ya, tukil itu Jerman ya. Jerman. Saram들은 orang Jerman ya. Saram들 itu jamak ya, orang-orang gitu ya, saram들. Kalau tunggalnya saram. Kalau saram들 itu para atau orang-orang. 독일 사람들은 감자를 kentang, 감 itu kentang. 많이 먹는다고 합니다. banyak makan kentang gitu ya. Katanya orang Jerman itu banyak makan kentang gitu ya. 먹는다고 하다. Dia menceritakan kembali ya. Si pembicara ini dia menceritakan kembali ke orang lain bahwa orang Jerman katanya suka banyak makan kentang ya. Kalau kalimat langsungnya ini kan tidak langsung ya. Kalau kalimat langsungnya adalah 독일 사람들은 감자를 많이 먹다 gitu ya. 많이 먹다. 많이 먹습니다 gitu ya. 많이 먹습니다 ya. Ketika dia tidak langsung atau menceritakan kembali, maka menjadi 독일 사람들은 감자를 많이 먹는다고 합니다. Kemudian nomor 2, 선생님 아이가 귀엽다고 합니다. Ya, 선생님 아이가 귀엽다고 합니다. Ya, 귀엽다고 합니다. 귀엽다 itu lucu ya. 귀엽다고 합니다. Katanya ya, katanya kan ada dagu 합니다 ya. Katanya 선생님 아이, anaknya bu guru ya, itu lucu ya, berarti 선생님 아이가 귀엽다고 합니다. Nah, kalau dia kalimat langsungnya adalah 선생님 아이가 귀엽습니다. Ya, 귀엽습니다. Begitu dia tidak langsung, maka menjadi 선생님 아이가 귀엽다고 합니다. Paham teman-teman ya? Kemudian nomor 3, 그곳 사람들은 진철하지 않다고 합니다. 그곳 사람들은 진철하지 않다고 합니다. Ya, katanya orang-orang di situ gitu ya, orang-orang situ tidak ramah ya. 진철하지 않다고 합니다. Paham teman-teman ya? Ini penggunaannya tagu hada itu untuk kata sifat dan kata kerja ya. Nah, sekarang niagu hada. Niagu hada ini juga kalimat tidak langsung ya. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Bedanya dia adalah untuk kalimat tanya ya, untuk kalimat tanya. Misalkan ya, 몇 시간 ya, 몇 시간입니까? Ya, sekarang jam berapa gitu ya? 지금은 몇 시간입니까? Gitu. Ini kan kalimat langsung, sekarang jam berapa sih gitu ya? Kita nanya nih, ya. 지금은 몇 시간입니까? Tapi ketika kita menanyakan kembali, ya, menanyakan kembali gitu tidak langsung, maka menjadi 지금은 몇 시간이냐고 ya, 몇 시간이냐고 했어요 gitu ya, 했어요. 몇 시간이냐고 했어요. 몇 시간입니까? 몇 시간이냐고 했어요. paham teman-teman ya? Contohnya, 학생이 선생님께 다음 시간이 무슨 시간이냐고 했어요. Murid ya, bertanya kepada guru ya, misalnya ya, guru ya, murid itu bertanya kepada guru, 다음 시간이 무슨 시간이냐고 했어요 ya. Jam selanjutnya itu jam apa gitu ya, jam selanjutnya jam belajar apa gitu ya. Nomor 2, 한국 사람들이 저에게 언제 한국에 왔냐고 자주 물어요. Ya, 한국 사람들이, orang-orang Korea, 저에게 kepada saya, 자주 물어요, sering bertanya. Nanya apa?
언제 한국에 왔냐고 자주 물어요 ya 왔어요 언제 한국에 왔어요 gitu ya kapan datang ke Korea gitu ya 언제 한국에 왔어요 itu kan bentuk tanyanya ya kalau kalimat langsung ya karena ini tidak langsung maka menjadi 언제 한국에 왔냐고 자주 물어요 paham ya teman-teman ya kemudian nomor 3 친구들이 저에게 언제 결혼할 거냐고 해요 ya 친구들이 teman-teman 저에게 kepada saya ya 언제 결혼할 거냐고 해요 ya bertanya kapan akan menikah gitu ya ini semuanya kondisinya saat kita menceritakan kembali ya menjelaskan kembali gitu ya misalkan ini ya kita ke ibu kita curhat gitu ya kita ke ibu kita curhat aduh teman-teman nih suka nanya kapan nikah gitu ya nah kita bilangnya begini ke ibu kita 친구들이 저에게 언제 결혼할 거냐고 해요 gitu ya seperti itu kondisinya paham teman-teman ya nah sekarang kita 연습 문장을 바꾸십시오 ya kita latihan ini mengubah kalimat ya contohnya 저 아이는 10살입니다. 저 아이는 10살입니다. Ya. Anak itu berusia 10 tahun. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat tidak langsung ya, maka menjadi 저 아이는 10살이라고 합니다. Ya. Kemudian 이 컴퓨터는 한국 제품이 아닙니다. komputer ini bukan produk Korea ya 한국 제품이 아닙니다. Maka ketika kita ubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi 이 컴퓨터는 ya 한국 제품 ya 한국 제품이 아니라고 합니다 ya. Katanya komputer ini bukan produk Korea gitu ya. 아니라고 합니다. Nah, selanjutnya kita mengubah kalimat langsung yang berupa kegiatan ya menjadi kalimat tidak langsung ya. Ini semnida ya, semnida atau mimnida kegiatan ya. Jadi dia pakainya nendaku hada gitu ya. Kemudian kata sifat pakainya daku hada ya. Pertama, 여름에는 바닷가에 많이 갑니다. 여름에는 바닷가에 많이 갑니다. 여름 itu apa? Musim panas ya. 여름 itu musim panas. Musim panas ya. Pada musim panas, 바닷가 apa ya? Tepi pantai ya. Pantai. 바닷가에 pesisir pantai gitu ya. 많이 갑니다. Berarti artinya pada musim panas orang-orang tuh banyak pergi ke tepi pantai ya. Lalu kita ingin ubah ke kalimat tidak langsung ya. Berarti 여름에는 바닷가에 많이 간다고 ya. Karena dia nggak ada bacimnya ya, 가다 많이 간다고 합니다. Kemudian nomor 2 ya, ini sifat ya, kata sifat ya. 서울 교통이 복잡합니다. 서울 교통이 복잡합니다. Lalu lintas Seoul itu padat ya, macet, padat gitu ya. Berarti 서울 교통이 복잡하다고 합니다. Ya. Kemudian terakhir kita akan mengubah kalimatnya
bentuknya kata tanya ya, berarti pakainya niagu ya, niagu. Ya. 지금 몇이에요? Ya. Kita ubah. 지금 몇이냐고 합니다. kemudian 무슨 시험이 어려웠습니까? 무슨 시험이 어려웠습니까? Ujian apa sih yang susah gitu ya? Kita ubah. 무슨 시험이 어려웠냐고 합니다. Nah, sekarang kita belajar tentang tata bahasa Oya Geta. Nah, teman-teman, Oya Geta ini ya, Oya, Aya Geta, Yoya Geta gitu ya. Dia digunakan untuk menunjukkan dari keputusan pelaku ya, keputusan pelaku atas aksi yang harus dilakukan. Keputusan. Dia lebih kepada apa ya, keinginan yang kuat gitu ya, keputusan akan keinginan yang kuat ya, tekad gitu ya, tekad, lebih dari ingin tapi juga tekad. Misalkan saya harus belajar yang rajin biar cepat lulus, berarti itu kan ada tekad ya, ada tekad memutuskan sesuatu gitu ya, tekad yang kuat untuk lulus dari sekolah gitu ya. Bagaimana dia dipakainya? Ya, dia aoyo gitu ya, aoyo, ao, ya, geta, ya. Ao-nya ini sama seperti kata akhir kata dari aoyo, misalkan nggak ada, dia kan disambungannya kan gayo ya, berarti gaya geta, gaya geta. Misalkan mokta, berarti oya, mokta berarti mogoya gitu ya, mogoya geta. Misalkan belajar kungbu hada ya, berarti kungbu hea, hea geta. Paham ya teman-teman ya? Dia dipakai saat menunjukkan keputusan atas tekad ya, atas tekad atau keinginan yang sangat kuat ya dari si pembicara ya. Contohnya nih ya, 돈이 좀 필요해서 아르바이트를 해야겠어요. 돈이 좀 필요해서 saya nih butuh uang, jadi gitu ya, arbeiter을 해야겠어요, saya harus part time ya. Jadi dia bertekad untuk part time ya, dia memutuskan bertekad untuk part time karena dia butuh uang gitu ya, nggak sekedar ingin tapi juga bertekad gitu ya, berjanji akan diri sendiri bahwa dia harus melakukan part time gitu. Kemudian yang kedua, 집에 음식이 없어서 시장을 봐야겠어요. 집에 음식이 없어서, karena di rumah tidak ada makanan gitu ya, 시장을 봐야겠어요. Jadi saya harus ke pasar gitu ya. Dia mungkin udah lapar banget gitu ya, tapi di rumahnya nggak ada makanan. Jadi dia bertekad gitu ya, dia bertekad harus ke pasar biar ketemu makanan seperti itu. Kemudian 이 방을 공부방으로 쓰려면 불이 더 밝아야겠다. Berarti 이 방을 공부방으로 쓰려면 ya, kalau mau menggunakan kamar ini sebagai kamar belajar gitu ya, 불이 더 밝아야겠다. Lampunya harus terang gitu ya. Seperti itu. Harus ya, kayak harus gitu. Tapi lebih ke tekad
atau keputusan seseorang. Nah, sekarang kita coba latihan ya. 그림을 보고 문장을 완성하십시오. Ya. Kita lihat dari gambar, kemudian kita melengkapi kalimatnya, membuat kalimatnya dari gambar. Contohnya ini, 날씨가 추워져서 따뜻한 옷을 사야겠어요. 날씨가 추워져서, karena cuacanya semakin dingin gitu ya, menjadi dingin. 따뜻한 옷을 사야겠어요. Saya harus beli pakaian yang hangat gitu ya. Kemudian nomor 1, kita lihat ada orang sepertinya gemuk gitu ya, timbangan badannya tuh berat gitu ya, terus dia mungkin bertekad untuk diet gitu ya. Berarti apa ya, 몸이 통통 해져서 ya, wah badannya lama-lama gendut nih, gemuk nih gitu ya. Berarti 다이어트를 해야겠어요. Wah, saya harus diet nih gitu ya. Kemudian nomor 2, ini ada orang kayaknya lapar ya, terus dia harus makan gitu ya. Berarti apa ya, 배가 많이 고파서, 많이 itu banyak, maka 배가 너무 gitu ya, 너무 고파서 ya, 고파서 perutnya lapar banget nih ya. Berarti apa ya, 음식 atau nggak bab gitu ya, harus makan nasi nih gitu ya. 밥을 먹어야 겠어요 ya. Kemudian nomor 3, 하는 집, ada rumah dijual ya, ada gambar rumah dijual, lalu dia memikirkan untuk membeli gitu ya. Berarti apa ya, 집, saya ingin membeli rumah nih, maka saya harus cari banyak uang gitu ya. Berarti 집을 사고 ya, 사고 싶어서 ya, 돈을 많이 찾아야 있어요. Jadi dia harus apa namanya, banyak menghasilkan uang gitu ya, mencari uang. Kemudian ini apa namanya, sepertinya orang ini udah terlambat nih, jadi harusnya pakai taksi gitu ya, pengen pakai taksi. Berarti 시간이 없어서 gitu ya, 시간이 없어서 택시를 타야겠어요. Kemudian nomor 5, di sini ada orang yang lagi kerja gitu ya, kayaknya banyak tumpukan pekerjaan gitu ya. Terus dia berpikir kayaknya dia bakalan harus kerja sampai tengah malam gitu ya. Berarti 일이 밀려서 ya, karena pekerjaannya menumpuk gitu ya, 일이 밀려서 늦밤도록
이래야 겠다. Ya. Karena banyak pekerjaan yang tertunda gitu ya, yang menumpuk, kayaknya harus kerja sampai dengan tengah malam, gitu ya. Nah sekarang 연습, 아래 대화를 읽으세요, gitu ya. Latihan untuk membaca percakapan yang ada di halaman ini ya. Di sini ada Mijin dan Yongmin ya. Mijin, 왜 리에 씨가 안 오죠? 왜 리에 씨가 안 오죠? Kenapa Lia masih belum datang gitu ya. Kemudian kata Yongmin, 곧 오겠지. Bentar lagi datang kok gitu ya. 그런데 메시지는 확인해 봤어? Ya. Tapi udah coba konfirmasi lagi lewat pesan gitu, lewat SMS gitu ya. Udah coba SMS lagi gitu ya. 메시죠? SMS gitu ya. 아직 확인 못 해봤어요 gitu ya. Belum nih, belum nanya lagi via SMS gitu ya. 잠깐만요. Sebentar ya. Kata Yamin, 뭐라고 해? Bagaimana katanya gitu ya. Katanya bagaimana? Katanya apa gitu ya. Kemudian 일이 밀려서 조금 늦게 온다고 해요. 일이 밀려서 karena pekerjaannya banyak gitu ya, belum selesai. 조금 늦게 온다고 해요. Apa namanya? Dia agak telat sedikit datang. Kemudian 벌써 30분이 지났으니까 전화해서 어디에 있냐고 물어봐야겠다. Ya, 벌써 30분이 지났으니까 karena sudah lewat dari 30 menit, 전화해서 어디에 있냐고 물어봐야겠다. Apa namanya? Saya akan coba telepon, gitu ya. Saya akan coba telepon dan tanya sudah di mana, gitu ya. Nah sekarang 연습 ya, kita latihan. 위 대화 내용에 맞게 맞다 들리다를 선택하세요, gitu ya. Kita mencocokkan ya isi ya sebelah kiri, kalimat sebelah kiri dengan percakapan sebelumnya ya, apakah benar atau salah, sesuai atau tidak gitu ya. Yang pertama, 미지는 영민을 기다리고 있어요, gitu ya. 미지는 영민을 기다리고 있어요. Mijin menunggu Yongmin ya, salah ya. Yang benar adalah dia menunggu Lie ya. Kemudian 미진이 늦게 온다고 해요. 미진이 늦게 온다고 해요. Mijin bilang dia datang terlambat. Salah ya. Yang bilang itu adalah Lie. Kemudian Liega a직 안 와요. Liega a직 안 와요. Lie masih belum datang. Benar ya? Nah, kemudian 영민은 리에에게 전화하라고 해요. 영민은 리에에게 전화하라고 해요. Yongmin bilang apa namanya? Telepon ya, suruh telepon ke Lie. Salah ya. Yang benar adalah Mijin. Nah, thank you. 감사합니다 teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk belajar Korea bersama saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman ilmunya bermanfaat dan bisa dipakai suatu saat jika teman-teman nanti ingin melanjutkan ke Korea atau nanti mungkin diberi kesempatan berlibur ke Korea, gitu ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum.